Pertama, guru menyiapkan perangkat dan mengkondisikan kelas tetap dalam keadaan siap untuk belajar. Kedua, guru menyapa siswa dan menyampaikan langkah-langkah, capaian, dan juga tujuan pembelajaran agar pembelajaran lebih struktur. Capaian tujuan pembelajaran dalam metode Take and Give. Untuk capaian dari metode ini ada dua. Yang pertama, menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang kedua, mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran ada tiga. Yang pertama, peserta didik memahami konsep dasar masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang kedua, peserta didik menganalisis teori masuknya ajaran Hindu-Buddha ke Nusantara. Lalu yang terakhir, peserta didik menganalisis kerajaan Hindu-Buddha dalam ruangan teoritis, ruang lingkup lokal, nasional, dan global. Ini langkah-langkah Take and Give. Nanti saya minta kalian untuk mencari pasangan kalian masing-masing yang sama dengan materi yang kalian dapat. Misalkan teori kalian dapat teori dari mana, kalian cari yang sama. Setelah kalian sudah dapat pasangan masing-masing dan membentuk kelompok, saya kasih waktu kalian 12 menit, 5 menitnya untuk membaca, memahami dan memaham, dan 7 menitnya lagi kalian untuk berdiskusi mengenai teori ini, entah itu kurang atau kelebihannya dan lain-lain. Setelah sudah kalian berdiskusi, nanti di akhir saya minta masing-masing dari perwakilan kalian masing-masing dari kelompok perwakilan kalian satu orang aja untuk maju ke depan untuk menyimpulkan hasil dari diskusi kalian. Apakah sudah jelas? Jelas. Bu, ini diisi kan? Iya, sama ya. Lalu lanjut ke kartu kontrol ini atau Take and Give. Nah, di sini kan ada nama siswa, materi, dan nama yang diberi. Nama siswa ini kalian tulis nama kalian sendiri, nama pemilik kartu ini. Lalu untuk submateri ini kalian isi apa materi yang kalian dapat. Lalu untuk nama yang diberi, kalian tulis aja nama kelompok kalian yang sama materi sama kalian. Apakah sudah jelas? Kalau begitu, saya persilakan kalian untuk mencari kelompok kalian. Kemudian yang keempat, penyampaian materi. Oke, untuk teknis teori, terus kali dikatakan tadi. Kemudian ada pendapat para ahli, yaitu Kalintar. Menurutnya, teori yang saya sampaikan tadi terkait asumsi, kemudian konsep yang konstruktif, serta definisi yang proporsional untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis. Dengan adanya teori ini sebagai hal yang paling mendasar dalam menganalisis sebuah peristiwa sejarah. Nah, kita masuk ke teori Hindu-Buddha. Yang pertama itu ada teori Brahmana, betul sekali. Untuk teori Brahmana ini dijelaskan atau dikemukakan oleh J.C. Fowler. Dia mengatakan bahwa sebenarnya masuknya agama Hindu-Buddha itu dipengaruhi oleh para pendeta atau agamawan yang datang langsung dari India untuk menyebarkan ajaran Hindu-Buddha ke masyarakat Nusantara. Kemudian setelah semua para agamawan ini datang ke Nusantara, mereka mencoba untuk bersosialisasi dengan masyarakat, dan ini juga yang bagian yang paling penting. Banyak yang mengatakan bahwa para agamawan ini mampu dan memiliki pengetahuan tentang bahasa Sanskerta atau kitab-kitab yang di dalamnya itu terdapat ajaran Hindu-Buddha, sehingga teori ini memungkinkan pada masa itu masyarakat untuk belajar ke para agamawan tersebut. Dan juga ada yang mengatakan bahwa para agamawan ini ada pantangan tersendiri. Apa itu pantangannya? Ada yang bisa jawab?
Ya, betul apa tadi, Mai? Ya, betul sekali. Ada yang beranggapan bahwa agama ini sangat harus tidak boleh menyeberangi laut lautan, harus berada di tanah India. Oke, lanjut. Nah, menarik lagi nih. Untuk teori kesatria, ini gambarnya ini agak diwarnakan gambar. Itu. Oke, jadi dari teori ini sendiri mengatakan bahwa ada ini peperangan di India melibatkan para ksatria atau prajurit, sehingga mereka mencoba untuk melarikan diri atau mengungsi ke Nusantara. Nah, di sini ada sedikit teori mengenai kerajaan-kerajaan yang telah dibangun atau koloni-koloni yang dibangun di Nusantara yang mulai menyebarkan kerajaan tersebut mendirikan kerajaan yang menganut agama Hindu-Buddha. Pasti kalian sudah tahu kan tentang kerajaan seperti Sriwijaya, kerajaan apa ini? Kutai, kerajaan apa ini? Mataram, ya betul. Poin plus buat orang tepuk tangan. Nah, ini beranggapan bahwa sebenarnya ksatria itu memiliki sedikit pengetahuan tentang ajaran agama Hindu-Buddha, sehingga orang-orang di wilayah Nusantara itu merasa kagum dengan bahwa mereka berlatar belakang sebagai prajurit atau ksatria. Ya, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Erwin. Tepuk tangan Bapak. Mengulang pembahasan tadi itu Brahmana itu adalah para tokoh agama yang penyebaran yang bisa membaca Sanskerta, bisa membaca Sanskerta di buku Alkitab. Nah, terus itu ada ksatria. Ksatria itu adalah pahlawan atau prajurit yang melindungi kerajaan yang ada di India. Nah, selanjutnya itu Waisa. Waisa itu adalah para pedagang. Nah, para pedagang. Terus ada Sudra. Sudra itu adalah budak. Nah, ini saya menjelaskan teori Waisa. Teori yang pada awalnya itu diajukan oleh Fromm yang diberikan peranan umum pada golongan pedagang Waisa yang bernama tanggal mengadakan pedagang antara India dan Indonesia. Nah, mereka itu menyebar agama Hindu-Buddha melalui perdagangan, sama seperti agama Islam lewati perdagangan ke Indonesia. Nah, sama dengan kayak Waisa itu kan mengajarkan agama Hindu dan Buddha melalui perdagangan. Nah, arus balik, teori arus balik, teori yang menjelaskan keterkaitan perdagangan India membawa ajaran dan menarik kaum pelajar di Nusantara ke India agar bisa belajar dan membawa ajaran ke Indonesia atau Nusantara. Nah, mereka ini tertarik belajar agama Hindu-Buddha secara langsung ke India melalui ajaran yang melalui kaum terpelajar untuk menyebarluaskan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia maupun Nusantara. Teori Sudra Panpagar. Di India banyak terjadi perang dengan demikian banyak pula tawanan perang. Indonesia dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi tawanan-tawanan perang. Para tawanan perang itulah yang menyebarkan budaya Hindu di Indonesia. Kenapa mereka pindah ke Indonesia? Karena mereka mau mengubah nasib dari perbudakan dan mereka masih dihargai sama mereka di Indonesia, karena di Indonesia itu tidak ada sistem kasta disamaratakan. Nah, oleh sebab itu mereka itu menetap di Indonesia atau di Nusantara karena mereka itu tidak dijadikan budak, mereka itu bisa bekerja sembarang aja. Itu boleh berdagang, boleh berladang atau petani. Sedangkan kalau mereka di India mereka tidak bisa karena mereka itu budak, dijadikan babu lah. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Tadi saya akan mulai mendengar teori yang sudah disampaikan Bapak yang tadi.
Oke. Jadi saya ingin menyebutkan kembali terkait teori-teori yang disampaikan oleh rekan saya dan saya sendiri. Jadi secara garis besar teori tersebut dibagi menjadi berapa? Empat. Kita bahas balik. Nah, dari Brahmana menjelaskan tentang para agamawan dari India, bukan Indonesia dan Nusantara. Kemudian ada Ksatria yang merupakan golongan prajurit Ksatria yang mencoba untuk membangun koloninya di Nusantara. Kemudian yang ketiga ada Waisya, yaitu melalui perdagangan. Kemudian yang keempat ada teori arus balik, di mana peran aktif masyarakat Indonesia, khususnya kaum terpelajar, yang dimana dia dilahirkan semangatnya untuk mempelajari agama Hindu Buddha oleh para pedagang yang membawa ajarannya, sehingga masyarakat Indonesia atau terpelajar itu tertarik belajar Hindu Buddha. Kemudian yang terakhir ada teori Buddha yang melibatkan para budak untuk luaskan ajarannya. Oke, langsung aja pada materi ini langsung aja untuk langkah-langkah metode take and give. Mungkin kalian masih asing kan telinga tentang kata take and give. Tapi take and give ini diambil dari kata bahasa Inggris, yaitu take atau mengambil dan give memberikan. Jadi untuk langkah-langkah bagaimana pembelajaran tersebut langsung aja dijelaskan oleh lain di mana. Setelah mendapatkan paparan teori dari Pak Zul dan Pak Ervin, selanjutnya take and give akan dilaksanakan oleh siswa dan didampingi oleh guru. Siswa diminta untuk memberikan dan menerima segala informasi dari rekan-rekan sejawat seputar materi dan yang keenam, menyampaikan hasil oleh perwakilan siswa sebagian bagian evaluasi. Dari lima kelompok dokumennya akan mulai dibacakan dari kelompok Brahmana. Jelaskan ya. Oke, kami dari kelompok Brahmana sudah menunjukkan materi ini. Materi ini menjelaskan awalnya masuk ke agama Hindu Buddha atau dari budaya Indonesia itu mulai dari kaum Brahmana yang diundang oleh penguasa. Nah, dan juga salah satu orang orientalis atau orang yang bersarjana yang belajar dengan filsafat dan sastra. Jadi mengungkapkan bahwa kaum Brahmana ini masuk ke Indonesia melalui jalur undangan oleh penguasa-penguasa di Nusantara. Nah, kaum Brahmana ini juga dianggap sebagai orang-orang yang memiliki pendalaman ilmu ajaran agama Hindu Buddha yang lebih mendalam atau lebih mengetahui. Nah, dan juga kaum Brahmana ini memiliki kasta tertinggi di India. Teori ini juga lebih menekankan yang dimana kalau kaum Brahmana ini lebih penting memberikan peran dalam mengajarkan agama Hindu Buddha ke masyarakat lokal. Itu sih dari kami. Bukan. Saya penjelasan dari Brahmana ini. Dan karena dari diskusi kami yang panjang lebar dan lalu kami mendapatkan fakta bahwa teori ksatria ini dikemukakan oleh Profesor Dr. J.L. Mons kalau tidak salah. Jadi pada abad ke-4 sampai ke-6 Masehi itu di India terjadi perang besar-besaran yang mengakibatkan kasta ksatria atau yang dimana di dalam ada bangsawan dan para prajurit banyak mengalami kekalahan dan akhirnya mereka memilih untuk mencari tempat atau wilayah baru yang dapat ditinggali oleh mereka karena rasa malu akan kekalahan itu. Akhirnya mereka memilih salah satunya Nusantara.
Dan dari situlah mereka menyebarluaskan ajaran Hindu dan Buddha di Nusantara. Oke, jadi berdasarkan diskusi dengan kami ketika mengetahui tentang teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh seorang sejarawan Belanda yang bernama Hendrik. Menurut pendapat beliau, agama Hindu Buddha itu bisa menyebar di Nusantara akibat adanya perdagangan dari kalangan orang-orang India dari kasta ketiga dalam agama Hindu, yaitu kasta Waisya. Kasta ini biasanya kebanyakan oleh orang yang bekerja sebagai pedagang dan pedagang. Jadi mereka ini datang dari India berlayar ke Nusantara, terus mereka pun kemudian menyebarkan agama Hindu dan Buddha sambil berdagang. Namun teori ini memiliki kelemahan, yaitu masyarakat Waisya di zaman dulu itu mereka bisa dibilang masyarakat yang kebanyakan buta huruf dan juga memiliki pengetahuan agama yang kurang mengenai agama Hindu Buddha serta tentang kitab Sanskerta. Jadi itu masih dari masa kami. Mungkin pertama terus dari videonya apa ya tadi yang saya katakan supaya sudah sangat pendidikan dan itu yang pertama kita menjadi bisa bilang bahwa teori tadi adalah teori yang mengatakan atau menyatakan golongan sebenarnya juga orang-orang yang paling rendah seperti itu kaum golongan dua itu yang akhirnya mencari pendidikan Nusantara ini dengan satu alasan mencari kehidupan yang baik atau mencari status sosial yang mungkin tidak di awal masa lalu. Lalu kemudian mungkin secara kesuksesan dalam mencari kehidupan yang lebih baik. Kemudian bisa kita tahu sampai kepada sekarang. Dari mata teori ini adalah sangat lemah karena sudah para golongan ini namanya tidak diajarkan atau memahami ada ajaran agama juga dan kita tidak bersama pertama ya. Dan kedua adalah kaum golongan suka itu dari bahasa Sanskerta tidak memahami kalau dari kata tahun semacam itu kata juga memahami juga. Lalu ketiga adalah orientasinya dari kaum Buddha adalah mencari kehidupan yang lebih baik, bukan kehidupan agama. Sehingga dan saya adalah semua itu yang ini mengatakan bahwa orang kami tidak perlu oleh golongan Buddha. Ini yang kami kelompok kaum Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mengatakan hasil diskusi kami tentang teori arus balik. Jadi teori arus balik ini dikemukakan oleh FDK Bosch. Jadi dalam teori ini dia menekankan bahwa teori ini bertentangan dengan sebagai bentuk pertentangan terhadap teori Ksatria dan Waisya. Kenapa? Karena dalam teori ini menekankan bahwa masyarakat Indonesia dalam Nusantara ini pengaruh Hindu Buddha itu bukan hanya disebarluaskan oleh orang-orang dari luar, tapi juga banyak sekali mereka yang mempelajari sendiri tentang Hindu Buddha ini keluar mulai dari India untuk mempelajari melewati jalur perdagangan. Jadi FDK Bosch ini menekankan bahwa masuknya Hindu Buddha tidak hanya melalui disebarluaskan oleh pengaruh Hindu Buddha dari luar, tetapi juga mereka mempelajari sendiri. Jadi ya itu tadi, mereka pergi mempelajari sendiri dan memahami agama Hindu Buddha itu disebarluaskan kembali ke Nusantara dan Indonesia. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, kemudian evaluasi melalui link Google Form, tugas yang dikerjakan masing-masing siswa secara mandiri. Ya, terima kasih semuanya. Sekarang dong sekali lagi buat semuanya. Selanjutnya dari hasil berikutnya sudah kalian lakukan lebih banyak manfaat. Jangan betul. Oke. Semangat ya. Jadi
dari hasil metode tersebut dapat kita simpulkan bahwa teori-teori yang disampaikan oleh teman-teman banyak sekali kelebihan dan kekurangannya. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa dengan teori ini dapat mengasah otak kalian untuk berpikir kritis terkait sebuah peristiwa sejarah, apakah sejarah tersebut betul ataupun tidak. Untuk selanjutnya akan ada sesi evaluasi yang dimana nanti dari kami akan memberikan kalian pertanyaan, jadi untuk dijawab jika kalian tahu kepada kalian bisa. Jadi orang lain, jadi ada orang lain kan kita lihat sebenarnya Dan yang terakhir, siswa dibiasakan untuk ice breaking sebagai penyemangat. Sekalian hari ini serenggak. Dari metode ini bisa kita simpulkan bahwa adanya teknik ini bisa saling bertukar informasi satu sama lain, diskusi, sehingga memunculkan pendapat-pendapat kalian yang luar biasa keren sekali. Ini apa kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini? Apa dari adanya diskusi ini? Mungkin kesimpulannya nanti itu bisa lebih tahu tentang karena yang tadi kita komen tadi mungkin sama ke adanya dari aspek. Oke, segitu aja dari kami. Semoga kalian terus belajar ya terkait teori-teori yang sudah kami paparkan. Oke, sebelumnya tadi coba juga baca doa ya. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebelumnya kita baca doa.
sudah selesai. Oke. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam.